bacakan usulanmu duduk sana. di papan tulis. Ikuti terus, ikuti terus. Jangan di luar, masing-masing. Maju sendiri. Lagi video. Tidak. Bisa membacakan semua usulan yang telah kita buat ini. Pada saat kita sudah selesai membaca, baru kita menyimpulkan bersama. Ada yang sama maksudnya, maka cukup kita pakai salah satu ya. Bisa? Oke, supaya jangan ada pendobelan, terlalu banyak. Dari saya kita siapa yang bisa dibacakan dengan suara yang serasa? Ya. Novi bang. Novi maju maju sih. Yang pada kesempatan ini diberikan kepada Novi. Ayo dulu, kenapa kau ganti? Tangan Fitri. Yang pertama, silakan. Lanjut terus sampai selesai. Semua kita mendengar ya.
jangan banyak-banyak, dan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, baru mungkin kita tambahkan keyakinan-keyakinan yang lain. Mungkin keyakinan yang pertama, saya persilakan satu orang membaca dengan suara yang lantang. Silakan kita semua mendengar ya. Keyakinan yang pertama dibacakan oleh Desi. Waktu dan tempat disilakan. Berdiri dan baca. Datang tepat waktu. Ulang. Kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang pertama adalah Keyakinan kelas kita adalah datang tepat waktu. datang tepat waktu. Yang kedua dibacakan oleh teman kita Taufik. Rosli. Rosli. Yang kedua Menghormati dan menghargai guru menghormati dan menghargai guru dan teman. dan teman, ya. Bukan hanya guru tetapi juga teman. Silakan, terima kasih. Yang ketiga, baca empat. Yang ketiga bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dalam segala hal, ya. Yang keempat, silakan. Menjaga tata tertib. Kita sudah tahu tata tertib kita, ya. Oke, yang berikut, Pak kelas. Selalu berdoa sebelum memulai kegiatan. Ya, nanti kita tambahkan ya. Selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Gitu ya? Bisa? Oke. Yang berikut bacakan oleh teman kita. Ya, silakan. Jaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Ulangi. Jaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Jaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Oke, yang berikut. Pak. Saling peduli dan membantu satu sama lain dalam kebaikan. Lalu yang terakhir, Aika. Sepakat untuk menjaga properti kelas. Sepakat untuk menjaga properti kelas. Properti kelas kita itu ada papan tulis, ada gambar-gambar apa itu ya. Pancasila, nanti kita lengkapi dengan gambar-gambar yang lain. Itu harus kita jaga. Ada tiket, jadwal tiket, ada roster nanti. Itu properti kelas yang harus kita jaga. Tidak boleh coret-coret. Kalau peraturan kan tidak boleh mencoret properti kelas. Tapi keyakinan kita jadi sepakat untuk menjaga properti kelas. Bisa bedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Oke, baik, terima kasih. Dan itulah keyakinan kelas kita sekitar 8 yang harus kita sepakati dan kita komitmen untuk tetap kita jalankan bersama. Ya, tujuannya bukan untuk siapa-siapa tetapi kembali kepada kita sendiri. Bisa? Oke, baik. Mungkin dari saya hanya itu saja. Mungkin ada yang memberikan saran? Tidak ada? Iya, Pak. Ada yang memberikan tanggapan balik? Tidak ada juga? Iya, Pak. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Saya hari ini dan nanti semua keyakinan kelas akan kita masukkan dalam properti kelas kita dan kita tempel di dalam ruangan ini. Bisa? Oke. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Yang berikut, siapa yang
Yang kedua, menghormati dan menghargai guru dan teman, ya. Bukan hanya guru tetapi juga teman. silakan, terima kasih. Yang ketiga, baca. Pak. Yang ketiga, bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab dalam segala hal, ya. Yang keempat, Silakan. menjaga tata tertib. Kita sudah tahu tata tertib kita, ya. Oke, yang berikut 11. Selalu berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, nanti kita tambahkan, ya. Selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Gitu, ya. Bisa? Oke. Yang berikut dibacakan oleh teman kita. Ya. Silakan. Jaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Ulangi. Jaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Jaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Oke, yang berikut. Pak. Saling peduli dan membantu satu sama lain dalam kebaikan. Lalu yang terakhir, Aika. Sepakat untuk menjaga properti kelas. Sepakat untuk menjaga properti kelas. Properti kelas kita itu ada papan tulis, ada gambar-gambar di sini, ya. Pancasila. Nanti kita lengkapi dengan gambar-gambar yang lain. Itu harus kita jaga. Ada piket, jadwal piket, ada roster nanti. Itu properti kelas yang harus kita jaga. Tidak boleh coret-coret. Kalau peraturan kan tidak boleh mencoret properti kelas. Tapi keyakinan kita jadi sepakat untuk menjaga properti kelas. Bisa bedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Oke, baik, terima kasih. Dan itulah keyakinan kelas kita sekitar 8 yang harus kita sepakati dan kita komitmen untuk tetap kita jalankan bersama. Ya, tujuannya bukan untuk siapa-siapa tetapi kembali kepada kita sendiri. Bisa? Oke, baik. Mungkin dari saya hanya itu saja. Mungkin ada yang memberikan saran? Tidak ada? Ada yang memberikan tanggapan balik? Tidak ada juga? Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Saya akhiri. Dan nanti semua keyakinan kelas akan kita masukkan dalam properti kelas kita. Dan kita tempel di dalam ruangan ini. Bisa? Oke. Hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Yang berikut. Apa yang dibacakan? Nanti ya Pak Iman ya nanti. Namanya. Orang yang ngomong sambil membaca.
Di tembok sebelah papan. Menjelaskan kepada kami apa itu keyakinan kelas, apa fungsinya dan apa tujuannya. Dan beliau juga sering disisihkannya kepada kami terkait keyakinan kelas yang telah kami susun. Apakah ada hambatan dan rintangan dan pelaksanaan keyakinan kelas tersebut? Singkatnya kita semua pada kesempatan ini yang saya sedang. Pertama-tama saya mengajak kita semua hati-hatinya menundukkan kepala, mengangkat hati kepada Tuhan, seraya mengucap syukur atas hikmat yang Dia berikan kepada kita semua pada kesempatan ini, sehingga kita semua boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan berikut, saya mau menyampaikan terima kasih kepada kita semua atas kesediaannya, waktu dan tenaga untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti penyampaian materi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Kalau saya sendiri, saya Emmanuel Ibu, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebatan. Dan pada kesempatan yang berikut, saya menyampaikan bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan lanjutan. Sudah beberapa kali kita melakukan pertemuan seperti ini, dan mekanismenya masih sama. Bahwa pada kesempatan pertama adalah kita sama-sama melihat, ya, di awal pertemuan kita sudah buat kesepakatan kelas. Maka pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dan selanjutnya kita akan melihat kembali, mereview kembali, dan ini menjadi acuan bagi kita semua. Karena ini adalah hasil kesepakatan kita bersama di pertemuan awal. Ya, kita memulai dan mengakhiri dengan doa, ya, lalu kita aktif mengikuti kegiatan sampai selesai. Ya, seluruh selesai dengan tepat waktu kita sudah sepakat tadi. Dan satu dalam menyampaikan ide atau gagasan, dan ketika menyampaikan pendapat, kalau boleh mengangkat tangan dulu baru diberi kesempatan untuk berbicara. Itu beberapa kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama di pertemuan pertama. Ini sebagai pengingat bagi kita semua, saya hanya menyampaikan. Lalu kita masuk ke kegiatan inti kita.
sekolah kita. Ini menjadi pertanyaan refleksi buat kita. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya, konteksnya adalah lingkungan sekolah ya Bapak sekali. Lalu pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pemimpin di sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Mari kita merefleksikan dan merenungkan dalam hati kita masing-masing. Lalu yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Hubungan seperti apa? Yang berpihak kepada murid. Dan pertanyaan reflektif yang terakhir adalah bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Tidak belum. Apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki atau dan dikembangkan? Ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam hati kita masing-masing, sehingga kita akan menuju kepada proses akhir nanti adalah kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya ini soal teori ya. Teori soal disiplin itu begitu banyak, ya. Tetapi di sini saya mengangkat satu teori dari Dr. Mulan ini, dia bilang, ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Teori kontrol pertama, ketika ditawarkan disiplin maka teori kontrol ditawarkan. Kontrol itu kontrol orang atau kontrol kita berdiri sendiri. Ya. Tentu kita mulai kontrol dari diri kita sendiri, dan ini beberapa teori kita bisa ambil hanya teori dari Dr. Mulan. Ya, boleh dibaca. Lalu ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama soal realita. Di respon itu kebutuhan kita sama, tetapi kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Nanti kalau kita lihat respon seperti apa, kontrol seperti apa. Sampai yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah kalau kita di stimulus respon. Tetapi ketika kita masuk ke teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Semuanya harus menang. Win-win, jangan win-loss, ya. Dua pihak ini tidak boleh ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi antara guru dan siswa harus sama-sama menang. Gurunya juga menang, siswanya juga harus menang. Begitu. Nanti kita lihat pada contoh-contoh kasusnya. Lalu perbedaan antara disiplin dan nilai kebijakan. Nilai kebajikan, salah. Nah, nilai kebajikan, kita selama ini sudah tahu nilai kebajikan itu apa saja, tetapi ya mungkin ini semua yang masuk dalam nilai kebajikan itu kita baru dengar, ya. Nilai kebajikan itu baru dari jujur, tanggung jawab, ya toh? Nah, itu yang namanya nilai kebajikan. Lalu disiplin itu sudah tahu. Minggu kemarin menurut ada yang pentaskan soal disiplin. Seragam di sekolah, tepat waktu datang ke sekolah, itu banyak disiplin. Ya, itu soal disiplin dan nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu dia bilang bahwa untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi karena ya, kita harus, ini maknanya bahwa kita harus mulai disiplin itu mulai dari diri kita, ya. Disiplin itu mulai dari diri kita dan dibarengi dengan motivasinya internal, motivasi dari diri kita juga, ya. Motivasinya juga harus dari diri kita. Jangan karena ada aturan sekolah harus menggunakan
misalnya, ya, karena aturan sehingga saya juga harus pakai sarung kalau hari Selasa. Jangan, tetapi itu harus muncul dari dalam diri bahwa oh iya, saya seorang siswa yang sudah ditetapkan, sudah disepakati rapat melalui rapat komite disepakati oleh guru dan perwakilan orang tua kami sudah sepakat bahwa sepakat kami seperti ini. Atau satu contoh kasus ya, mungkin saya sudah diskusikan di luar guru waktu itu soal bagaimana kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Pertanyaannya, apakah kita selama ini selalu menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor atau tidak? Selama ini aturan oke, bahwa ketika kita mengendarai sepeda motor wajib menggunakan helm. Apakah selama ini masing-masing kita, ya, selama ini kita selalu menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Jawaban saya bisa tidak, ya kan? Kalau saya mau tahu kira-kira siapa yang selalu menggunakan helm kalau dia berkendara? Ada kan di sekitar kita sih? Ada? Tidak ada. Ya, menurut Pak Agus, kenapa Pak Agus kadang tidak menggunakan helm? Saya tidak menggunakan helm karena saya pikir saat saya mengendarai jalan tidak terlalu lalu saya pada posisi yang tidak ramah, lalu pada posisi saya pikir bahwa aman-aman saja dalam perjalanan. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Pertanyaan lanjutan, menurut Pak Agus aturan yang menggunakan helm pada saat kita berkendara itu kira-kira tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk keselamatan kita. Oke, tujuannya untuk keselamatan kita. Nah, apakah Pak Agus yakin ketika jalan tidak ramai, jarak tidak terlalu jauh, itu Pak Agus yakin selamat terus? Yakin? Oke. Menurut Pak Budi, bagaimana? Menurut Pak Budi yakin kalau jaraknya dekat itu bisa kita selamat selamanya. Terima kasih. Menurut saya bahwa silakan kita bisa pastikan atau tidak. Jadi untuk keselamatan kita dimanapun jalan yang kita tempuh, Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu Pak Budi. Menurut Pak Budi. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan motivasi yang internal dalam diri kita. Bahwa kita tahu bahwa menggunakan helm itu tujuan utamanya menjaga keselamatan saya, bukan karena jarak jauh, jarak dekat, selamat tidak, ramai tidak yang harus saya pakai helm, tetapi helm saya pakai untuk menjaga keselamatan saya ketika berkendaraan. Ya. Jadi kalau di sekolah kita kaitkan dengan di sekolah seperti tadi, ya. Misalnya apalagi peraturan kita, misalnya jam mengajar kita misalnya, ya, jam mengajar kita di kelas, ya, bukan karena proses hari itu sehingga saya harus masuk kelas, tidak ada, maksudnya itu menjadi hal yang kedua, tetapi bagaimana berpikir bahwa hari ini saya harus bertemu dengan siswa untuk menyampaikan apa yang telah saya siapkan, ya. Lalu terkait disiplin seperti itu dan berakhir pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini juga harus sifatnya universal. Ya. Contohnya sifatnya universal itu artinya bahwa kita semua menganut itu. Misalnya nilai kebajikan kejujuran, misalnya
Kejujuran kan tidak mungkin hanya orang tua itu saja yang menganut, kan? Semua orang bahkan di seluruh pelosok dunia ini menganut nilai kejujuran itu adalah kita melakukan sesuatu tanpa melarang aturan atau peraturan atau kesepakatan. Itu yang namanya kebajikan universal. Dan nanti terakhir nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja nilai profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman, ya, bertakwa, bertakwa mulia, berpendidikan global, ya, mandiri, gotong royong, bernada kritis dan kreatif. ya, ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, ya. Anak-anak kita itu nilai-nilainya profil pelajar Pancasila. Ingat baik-baik, ya. Oke, ini soal motivasi perilaku. Yang berikut kita lihat di dalam penerapan disiplin di sekolah itu kita pasti tahu ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ada 3 hal. Kita selama ini mungkin hanya kenal yang namanya hukuman. Ya, ada pemahaman sekali. Ya, coba kita kembali ke kesepakatan awal kita bahwa kita harus aktif mengikuti kegiatan, ya. Jadi coba aktivitas yang lain dihentikan sebentar, ya. Dihentikan sebentar, coba kita lebih fokus. Ya. Jadi ada 3 hal ini dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan sekolah. Kita pasti temukan yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketiganya ini tidak sama Bapak Ibu sekalian. Ya, masing-masing ada perbedaan. Perbedaannya terletak ada di mana? Nanti kita lihat sama-sama. Ya, di sini kita lihat hukuman itu merupakan identitas gagal. Ya, maksud apa ini? Sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Nah, kita lanjut. Hukuman bersifat tidak terencana. Ya, hukuman sekali. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba yang hanya satu arah. Yaitu misalnya kalau ada anak nakal berarti hanya misalnya guru dengan siswa. Ya. Lalu yang berikut disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas, ya, disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Itu soal konsekuensi. Lalu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka dengan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih baik. Ya. Jadi di hukuman, konsekuensi sampai ke restitusi itu saya sudah membuat stimulusnya di dalam channel YouTube saya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru kalau masih bingung bisa lihat di channel YouTube. Oh ternyata hukuman ini seperti ini, konsekuensi ini seperti ini, dan restitusi seperti ini. Jadi misalnya saya kasih contoh, ketika anak datang terlambat, ya, anak datang terlambat, maka selama ini kita memberikan dia hukuman, ya tidak? Ya, tetapi itu yang bukan diinginkan. Ketika kita berikan dia hukuman, maka identitasnya gagal. Penyelesaian masalahnya tidak terselesaikan. Tetap terbawa terus, ya. Dia datang terlambat dihukum misalnya cabut runtut atau berlutut. Yang tidak bermau. Tidak kan? Sangat-sangat tidak nyambung. Jadi kita katakan yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi dia dapat mengatasi masalah. Kalau kasus di tahun kemarin misalnya kasus di Kedah, ya, ada salah satu sekolah anak itu
karena di jam bahasa Inggris tidak mengerjakan tugas, ya, sehingga guru bahasa Inggrisnya hukum dia untuk minum air di WC, ya, itu kan bukan menyelesaikan masalahnya dia. Yang sampai dilaporkan sampai komisi pendidikan di DPR dan diurus sampai pengadilan, ya, itu kan tidak menyelesaikan masalahnya dia. Kalau sampai kita minum air WC, kita semua punya lidah yang belajar bahasa Inggris, saya juga minta minum, ya. Jadi itu yang betul-betul hukuman masih seperti itu. Kita bapak dan ibu guru tak berkata saya segalanya. Jadi apa yang saya mungkin satu arah itu yang buat apa ikuti, kalau itu saya juga menolak, gitu dong. Ya. Tetapi di sini kita utarakan yang pertama adalah konsekuensi. Jadi ketika anak itu datang terlambat, misalnya guru sedang les, misalnya kasus ini, guru sedang les dalam kelas, ya sudah diberikan izin dia masuk, ya, diberikan izin dia masuk, dan biarkan dia mengikuti alur pembelajaran kita, tetapi dia tidak boleh kembali untuk dia, lanjut terus. Setelah kita mengejar habis, ya, jam habis, kalau misalnya setelah kita mengejar ini jam setengah, ini jam setengah. Jangan berikan dia jam setengah bagi dia. Jangan apa-apa tadi. Diberi tugas tambahan untuk dia menyelesaikan sampai lonceng istirahat itu masuk dan tugas baru dia ikut. Itu salah satu tawaran konsekuensi yang dapat menyelesaikan masalahnya. Yang berikut misalnya di restitusi. Di restitusi ini kemarin saya sebenarnya konsep saya adalah Safri, tapi Safri tidak hadir sehingga saya waktu itu, ya, dan ada di channel YouTube, ya, itu saya menangani sebuah kasus yang mendemonstrasikan kontekstual terkait dengan Ari yang terlambat datang ke sekolah, ya, Ari yang terlambat datang ke sekolah. Kita selalu selama ini kan karena menilai Ari itu waktu dia, ya. Ketika dia kalau hari ini dia terlambat, ya sudah kita tanya-tanya dia lagi, datang tuh pak atau bermutu atau suruh dia ambil air di kamar mandi, ya, tidak apa dari dulu. Sering kita buatkan seperti itu. Kita sudah cak dia ini, ya sudah, dia berlaku seperti ini. Jadi dia kalau pulang lagi itu pasti kita langsung satu arah sudah, pelek, judi atau pukul. Tetapi di restitusi ini dia menawarkan pertama itu panggil dan tanya, ya. Panggil dan tanya dulu, tanya punya masalah begini ini kira-kira karena apa, gali sampai sedalam-dalamnya, sampai temukan dia punya jawaban yang menurut kita itu adalah jawaban yang paling tepat. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya sementara itu kita dari persoalan itu kita menawarkan solusi. Guru siap solusi, ya. Guru siap solusi, tawarkan kepada dia dan bangun kesepakatan bersama dia. Tanda tangani mungkin ada suratnya, kertas apa sebagai bukti, ya. Itu di restitusi. Alur restitusinya nanti boleh dilihat di channel YouTube, ya. Ada di sini. Dia mulai dari mana? Stabilisasi identitas, ya. Lalu dia masuk ke validasi, ya.
dengan dirinya menurut saya. Jadi ini soal dihukum oleh pengadilan. Ya, sekarang itu metode penghargaan ini ya di guru-guru mereka ya di guru-guru mereka ini satu hal yang mungkin saya baru teringat kemarin pas materi ini ya. Sebentar lagi kita sudah miskonsepsi ya sebentar penutupan ya ya yaitu dalam hal kita memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi ya. Di guru-guru mereka dia tidak ingin itu lagi ya. Tidak boleh dalam bentuk barang lagi sekarang soal penghargaan karena di dasar hal ini misalnya penghargaan itu sifatnya jangka pendek ya, dan seseorang akan tergantung pada penghargaan dan kehilangan motivasi intrinsik. Maksudnya tahu Bapak Ibu bisa pahami sifatnya hanya sebatas sebentar dia terima dan habis jangka pendek ya. Lalu yang kedua dia akan tergantung atau ketergantungan kecanduan dia itu terhadap hak itu terus. Jadi misalnya maaf ya matematika itu tidak jawab benar itu Pak Iwan kasih kita satu buku misalnya maka dia akan tetap dengan Pak Iwan itu selamanya sudah dia lebih senangnya ke situ sudah dan pada kesempatan dia misalnya dia celana menolak sebenarnya ya dia diberi hadiah ya. Dan seterusnya hal-hal lainnya tidak pikir lagi dia hanya mungkin lebih gaya belajar dan dia itu menuju ke situ semua. Lalu penghargaan itu tidak efektif karena jika tidak mendapatkannya pasti akan kecewa dan berkecil hati. Manusia ya siswa juga sama manusia ya. Jadi ketika kita berikan salah satu kamu yakin dan tidak pasti siswa-siswa yang lain berbilang itu kecewa. Kita berpikir selama ini itu sebagai motivasi buat mereka kan? Itu tersirat sebenarnya. Tetapi sesungguhnya rasa sakit hati yang paling dalam siswa yang ada di belakang. Misalnya kita putih-putih misalnya. Coba itu pendidikan dia sudah dari kelas. Allah itu melihat dari proyek baca tidak. Proyek kelas 9 ya. Makanya luar biasa langsung rendah, redup ya. Sangat beda dari kita berdua. Lalu penghargaan itu merusak hubungan karena yang lainnya akan merasa tinggi. Dan itu pasti nanti putri saya yang suka bayangkan, yang lain tidak akan suka lagi. Ya. Penghargaan juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ya, betul tadi. Dia yang suka itu dia punya kreativitas tidak ada lagi. Lalu penghargaan sebagai hukuman karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Paham ini maksudnya? Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya dulu. Ayo, ada baik di India. Mau bertanya silakan. Terkait dengan Dihukum oleh penghargaan. Tadi kita orang tentang hukuman, ada yang berikut soal penghargaan. Jadi kira-kira pertanyaan berikut. Jadi apakah penghargaan tidak perlu lagi? Masih perlu, ya. Penghargaan tetap kita berikan kepada anak-anak yang berprestasi atau ada hal baik yang dibuat oleh anak itu. Tetap kita berikan, tetapi ya, tetapi tidak boleh dalam bentuk barang lagi. Pujian boleh dengan kata-kata, tepukan tangan, selamat. Tetapi dalam bentuk barang itu ukuran pelajar Pancasila tidak ada lagi. Ya. Bisa
Jangan dulu, nanti kalau ada tanya sebentar pada sesi terakhir nanti di forum diskusi kita sampai diskusi ya. Ini restitusi. Saya sudah gambarkan restitusi pada lebaran. Masuk dari restitusi itu apa? Ya. Jadi restitusi ini saya tambahkan bahwa ini kolaborasi kerjanya antara guru, siswa, kepala sekolah sampai dengan orang tua. Ya. Jadi keyakinan atau kesepakatan yang dibuat itu kita semua ini tahu. Seperti yang dijalankan kita semua ini bertanggung jawab. Bisa? Oke, kita lanjut. Ini soal restitusi. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Ya. Kita pertama tahu peraturan kelas. Lalu di kurikulum 13 kita tahu namanya kesepakatan kelas. Nah, di Umar dia punya istilah baru yaitu keyakinan kelas. Ya. Karena sesungguhnya kodrat yang ada pada manusia itu ada dua, kodrat alam dan kodrat sama. Dan kita harus ikuti kedua itu. Alamnya kita di bawah hukum, yang kita ikut alam di bawah hukum, dan samanya kita harus ikut sama. Sekarang umur ya sudah kita buat menerapkan keyakinan kelas. Ya. Ada perbedaan pertama sekali soal peraturan, kesepakatan dan keyakinan. Kita lihat lebih detail ke keyakinan. Di keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan tadi kita sudah ngomong, ada tanggung jawab, jujur, religius, wawasan global, berpikir kritis, kreatif. Nah, disepakati secara tersirat dan tersurat. Ini Bapak sekalian. Disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi tadi kita lihat contoh di kelas 7, hanya satu golong di bawah yang belum diselesaikan. Itu adalah tersuratnya. Itu golong yang disediakan untuk tanda tangan wali kelas dan siswanya. Ya. Terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Lalu orang yang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Dan ketika kita kaitkan antara peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan itu memuat kalimat-kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Betul? Peraturannya begitu kan? Kalau peraturan, jangan apa lagi? Coba lagi. Dilarang merokok di dalam ruangan. Kata-kata itu dilarang, jangan, hentikan. Ini kan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, dari kalimat-kalimat negatif itu harus kita ubah menjadi kalimat positif sehingga membentuk sebuah keyakinan. Jadi contohnya tadi misalnya apa? Jangan merokok di dalam ruangan kelas misalnya. Coba kita ubah menjadi kalimat positif. Merokok ya, silakan. Kawasan bebas asap rokok, ada yang lain. Dilarang merokok di dalam ruangan kelas. Merokok pada tempatnya, ada yang lain lagi. Dari kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, Ibu. Tidak toleransi masih bernuansa negatif ya. Ya. Ada yang lain. Dilarang merokok di dalam kelas. Merokoklah
pada tempatnya. Ya misalnya karena pasti di setiap tempat itu sudah disiapkan tempat-tempat untuk merokok. Jadi kata-kata yang tadi soal peraturan itu tidak boleh begitu ya, namanya keyakinan. Jadi perbedaannya yang paling terlihat itu di situ. Lalu yang kedua, dia membuat nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau merokok pada tempatnya, nilai apa yang kita ambil di sini? Kira-kira nilai universal apa? Atau nilai kebajikan apa? Merokok apa? Merokok apa pada tempatnya? Disiplin masuk? Disiplin masuk kan? Ya tidak? Nilai-nilai ini yang kita munculkan, ya. Jadi ada tidak kita buat keyakinan keras harus membuat nilai kebajikan. Tetapi kalau ketika itu nilai atau keyakinan keras itu tidak ada nilai kebajikan, harus kita lihat kembali. Nanti nilai kebajikan itu ada dua metode yang kita gunakan, yaitu tabel T dan tabel Y. Nampak tidak nampak, ya, terlihat, terdengar, nampak, tidak nampak, terdengar, terlihat, apa lagi terakhir. Wah, nanti terakhirnya itu pelaksanaan, ya. Oke. Nah, pada keyakinan kelas ini kita harus lihat secara detail karena ini menjadi asli nyata pengalaman saya, ya. Jadi tadi materi itu materi dari bawaan dari CGP-nya di LMS, dan kita sebagai CGP dituntut untuk memilih salah satu contoh nilai positif yang ada di sekolah yang kita terapkan. Jadi di sini saya membuat keyakinan kelas di kelas 7 karena kelas 7 yang mungkin tahun ini mereka tahunnya pertama, ya, berbeda. Sehingga saya memilih kelas 7. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, ya. Apakah ini kasus ini, ya, atau foto yang Bapak Ibu lihat ini dapat menyelesaikan masalahnya? Ini seorang ASN, kita semua orang ASN ini, ya, itu karena ada satu aturan baru di lembaga itu, misalnya disiplin, ya, disiplin banyak hal, disiplin masuk kelas, waktu, ya, berpakaian. Itu maka kepala sekolahnya memesan rompi yang tulisan rompinya warna orange, ya, rompinya warna orange, dan di belakangnya itu saya tidak disiplin tulisannya. Ketika Bapak Ibu guru yang melanggar itu disiplin, maka rompi itu yang dia kenakan pada hari itu. Apakah dapat mengatasi masalah itu? Kalau ini yang sejarah, ketika ada sebuah gambar di depan ini, ya, apakah dapat mengatasi masalah itu? Ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Ya, tentang dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi menurut Ibu ya, bahwa bisa jadi bahwa dia mengenakan rompi itu dia bisa berubah, disiplinnya soal waktu bisa berubah sampai dia mungkin tidak akan melakukan pelanggaran disiplin waktu lagi karena dia mengenakan itu di dalam sama hal. Tuh, ada yang lain lagi? Pas, ada ya. Menurut Pak Pulih, bagaimana? Baik, lalu tadi kata saya bahwa
Baik, terima kasih dari Mbak Fitri. Ya, berdasarkan sebuah pertanyaan, ya sangat baik, bahwa dengan melihat kodrat alam, ya, melihat kodrat alam yaitu di lingkungan sahabat itu dengan karakter anak yang memang menurut Ibu Fitri sudah melebihi ya dosis ya kenakalan. Nah, di sini konsep yang ditawarkan oleh KHT Ki Hajar Dewantara ini, dia tidak boleh menggunakan hukuman lagi dan menawarkan konsekuensi dan restitusi. Tujuan yang paling pertama adalah kita mau memperbaiki masalahnya itu mulai dari dirinya sendiri. Jangan sampai dia hanya munafik. Nah, dia hanya munafik. Jadi bagaimana cara kita untuk memperbaiki dia punya masalah itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Maka ditawarkan tadi ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi anak-anak di umur SMP ini, ya, ketika kita menawarkan atau kita menggunakan konsekuensi, ada perasaan sakit hati itu pasti harus ada. Ya. Tidak sesakit tadi yang kita berikan kepada dia di petis atau di belakang anak SMP. Tetapi ketika kita memberikan dia konsekuensi daripada apa yang dia sudah langgar itu, perasaan yang terdalam bisa saja sakit. Dan bisa sebagai manusia normal pasti dia akan berubah dengan perlahan-lahan. Kita ikuti terus, tidak boleh. Tidak, sama saya berikan konsekuensi hari ini, besok dia ikut. Kita masih gagal. Kita sebagai guru harus koreksi. Itu kita juga guru harus berpikir bahwa saya belum sukses mengatasi masalahnya dia. Saya masih gagal. Kita terus menggali, ya, terus menggali strategi kita seperti apa kemudian dan untuk bisa menyelesaikan persoalannya ini. Jadi jangan segera ambil jalan pintas hukumanlah sudah jalan terbaik. Saya mohon kita hentikan, ya, kita hentikan yang namanya hukuman di lingkungan sekolah kita, ya, bisa, ya, karena saya sering orang yang gila ketika ada yang berikan hukuman saya teriak, "Woi, Ki Hajar tadi menangis," ya, Ki Hajar Dewantara menangis itu kalau melihat kita sebagai guru berbuat siswa seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan itu. Ya, kalau tadi memang untuk mata pelajaran matematika, ya wajar lah anak-anak walaupun pemikiran otaknya setengah ke bawah itu wajar lah, mereka sudah tahu panjang lebar remeh tinggi. Tapi bagaimana dengan mata pelajaran bahasa Indonesia? Kalau berdasar soal menuntut, itu pasti kita menuntut mereka. Dan bagaimana menuntutnya ini? Karena contoh membaca ini dasar dari segala semuanya itu dasar membaca. Bagaimana kalau kita menuntut mereka membaca? Kalau soal menuntut kita iya, tapi setidaknya kita juga harus menuntut mereka supaya kita tahu baca. Kalau soal menuntut ya pasti menuntut, tapi kalau menuntut untuk harus bisa tahu baca, minta maaf itu harus tetap menggunakan kata menuntut. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya ingin tahu kira-kira konteks masalahnya dari soal membaca, kira-kira menuntut seperti apa, coba kakak berikan secara detail. Yang menuntut itu maksudnya kakak tuntut mereka seperti apa sih kira-kira? Setidaknya harus bisa membaca karena mereka ini sekarang tingkatan pendidikan mereka itu menengah, sudah di tengah, berarti setidaknya mereka itu sudah harus bisa membaca. Jadi jika mereka tidak bisa membaca, apapun yang terjadi kita tuntut mereka dan menuntun mereka sehingga
bisa membaca seperti itu. Oke, baik. Jadi tetap dalam bahasa Indonesia ya, bahwa konsep menuntut juga dipakai, tetapi menuntut juga harus masih ada juga di dalam, ya. Nah, ketika kita menuntut, ya, ketika kita menuntut, maka hanya sebatas, jadi sama seperti peraturan, dia sama seperti hukuman. Ketika kita menuntut, ya, kalau kita menuntut dia harus bisa membaca, maka ada gap, ya, ada perasaan senang dan tidak senang terhadap siswa dengan saya, dengan kakak juga sama. Karena dia mungkin dia tidak bisa baca sama sekali misalnya, ya, dia tidak bisa baca sama sekali. Kakak menuntut dia harus bisa baca, maka pasti unsur kebencian antara kakak dengan dia mulai muncul di situ, dan muncullah ketidaksenangan, muncullah tidak kesenangan antara guru dengan siswa, sehingga kita sebagai seorang guru harus menuntun dengan gaya belajarnya dia, ya. Jadi mungkin gaya belajarnya dia mungkin tidak harus dia lihat yang kakak tuliskan atau yang ada di dalam buku lalu dia bisa membaca, tidak. Mungkin dia dengan audiovisual, mungkin dia mendengar dulu baru dia bisa membaca dengan baik. Atau dia dengan gaya belajar yang estetik misalnya, dia mungkin bisa menonton dulu orang baca, ya, lafalan A, B, nah itu dulu baru dia mungkin bisa membaca, ya. Jadi kalau seperti itu, pertanyaannya jangan sampai kita belum melalui semua tahapan, ya. Jadi tetap kita konsepnya harus menuntut, tetapi strategi kita, metode kita yang kita lakukan, ya. Bisa diterima? Bisa. Oke, ada lagi? Ya, silakan lagi. Nanti videonya tidak ada. Ya. Oke, saya mau bertanya sedikit terkait ada hubungan dengan menuntut tadi. Nah, terkait dengan gaya belajar siswa tadi kan ada, maksud gaya belajar siswa ada macam-macamnya. Nah, berarti nanti siapa yang pembelajaran setiap siswa juga pasti berbeda betul. Ini saja. Nanti kita lihat di rapor ya. Nanti kita lihat di rapor Kumar. Ya, nanti kita lihat di rapor Kumar itu setiap anak punya capaian yang berbeda-beda. Ya. Yang penting kita jalankan konsep itu di kelas. Ya. Kita berdoa supaya rapor tahun ini kita boleh menggunakan rapor online. Ya, Pak Prato, nanti boleh cek-cek di Dapodi, kita sudah bisa gunakan rapor online atau manual, ya, dengan melengkapi dia punya perlengkapan itu, ya. Jadi nanti kalau di rapor online kita temu pertanyaan dari guru nanti bisa terbaca dan lihat semuanya, ya. Jadi kita tidak boleh dengan banyak ya di media TikTok atau di media massa itu sekarang itu orang sudah mulai pesimis dengan Kumar ya. Nah, ada yang video pendek ya, dulu berbulan kurikulum K13 dia jalan dengan FP 1 lembar kan, jalan tidak ada apa-apa, satu masuk kelas mengajar pulang. Sekarang Kumar ya kan, dia harus menyiapkan sebanyak mungkin ya kan, dengan berdasarkan gaya belajar siswa, ya betul. Tetapi Bapak Ibu, saya perlu sampaikan di sini, tidak semestinya begitu juga, tidak seharusnya begitu juga. Yang dimaksudkan Kumar itu, pelajaran berdiferensiasi itu lihat juga dengan konten, lihat juga dengan siswa kita. Tidak seharusnya tiga-tiga gaya belajar itu kita terapkan. Di mana kita tahu ini pertemuan awal kemarin diagnostik awal.
gaya belajarnya mereka itu kita tahu minat dan bakat mereka. Boleh dengan wawancara, boleh dengan angket, ya. Sudah banyak contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menggali minat dan gaya belajar Anda. Silakan mengakses, ya. Jadi tidak harus semuanya itu kita jalankan. Jadi harus belajar audiovisual, jadi kita harus sebentar ini kita siap tahu misalnya bilangan. Saya belajar tentang bilangan, jadi saya harus siapkan audiovisual itu berarti saya harus siapkan media. Berarti saya siapkan daun yang warna hijau dan warna coklat misalnya, ya. Itu sebentar saya ajar. Lalu gaya belajarnya kinestetik, saya harus buat video pelajaran, bisa bawa seperti komputer, CD semua, ya. Daungan seperti bagaimana itu. Tetapi tidak menuntut semua itu kita terapkan dalam satu hari itu tidak, ya. Nanti kita akan belajar dengan belajar berdiferensiasi itu. Nanti saya tidak mau berikut di modul 2. Jadi kita hanya ngomong sebatas disiplin, ya. Apa namanya? Nilai-nilai positif, ya, yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Disiplin positif, ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Baik. Ya. Oke, terkait dengan gaya belajar lagi. Misalnya kalau kami di MIPA, Iya. misalnya kalau biologi, kalau anak ini misalnya dia punya gaya belajarnya itu khusus audio, hanya khusus mendengar saja. Nah, sedangkan kalau di biologi ada yang harus menggambar, bisa gambar. Nah, kalau kita hanya audio bercerita, dia hanya dengar, dengan dia punya imajinasi yang dan dia dengar itu, misalnya kalau nanti imajinasinya tidak sesuai dengan yang dipelajari itu bagaimana? Baik. Misalnya ada sebuah kasus anak dengan gaya belajarnya audio, ya. Gaya belajarnya audio sehingga tagihannya dia harus bisa menggambar. Oke, ini di Kumar harus ada korelasi yang sepadan. Anak dengan gaya jadi asesmen kita juga berbeda, Bapak Ibu. Asesmen atau penilaian kita juga harus berbeda. Kita tidak boleh asesmen kita anak yang gaya belajarnya visual sama dengan asesmen anaknya yang gaya belajarnya kinestetik. Tidak boleh. Asesmen kita harus berbeda. Dia hanya dengan visual, jadi cari asesmen kita yang mungkin dia bisa orang kembali, dan itu untuk penilaian kita juga bisa. Jadi kita tidak menutup dia untuk bisa menggambar. Begitu. Bisa ditanggapi? Ya. Tapi yang lain, misalnya, musuh pertanyaan bagus sih. Selama ini pasti kita semua pemikiran yang sama begitu, ya? Ya tidak. Tidak selama ini kita punya asesmen itu hanya satu, ya? Sudah di akhir ini sebelum Bapak mau menutup kegiatan, Bapak bisa tahu bahwa sejauh mana kalau punya kemampuan dalam berpikir, mencermati, mengamati proses kita berawal sampai akhir. Sudah buka asesmen. Satu asesmen itu semua masih nilai penilaian kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi asesmen kita juga harus berdasarkan gaya belajar anak itu. Jadi nanti di Kumar ini, ya, sesuai dengan tadi, tidak ada kata-kata lagi sekarang. Kita 13 dengan kelas 7 dan kelas 12 sampai kelas 9 itu masih ada KKN. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak punya konsep masih suram-suram, ya. Tetapi tetap kita saling berbagi supaya yang dari suram-suram itu kita harus sudah ada sebenarnya 380 sama dengan siswa. Kita tidak boleh menjustifikasi atau mencap anak itu adalah sesuatu yang kosong yang mau diisi oleh kita. Tidak boleh begitu. Anak itu sesungguhnya adalah bukan
selembar kertas putih yang kosong, bukan. Anak itu adalah sebuah kertas putih yang sudah ada coretan, tetapi masih suram. Nah, kita mulai yang menuntut mereka untuk mempertebal tulisan itu semua. Bisa nangkep maksud saya? Bisa. Selama ini kita punya anggapan bahwa siswa itu kertas putih kosong, dan kita memulainya dan kita mulai mengukir, mencoret dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya siswa itu adalah sebuah lembaran kertas putih yang sudah penuh dengan coretan atau coretan. Tugas kita hanya mempertebal saja. Bisa? Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, pada kesempatan terakhir kita refleksi, ya. Setelah materi ini, jadi ini tampak langkah-langkah bagaimana kita berproses dalam kelas. Itu tak perlu mereka seperti itu. Di tahap terakhir adalah tahapan refleksi. Pak Agus boleh bagikan link yang saya bagikan itu. Oh, ini HP. Seperti HP saya. Silakan dari Pada kesempatan berikut dapat refleksi link paketnya saya sudah bagi. Ada 3 pertanyaan itu, ya. Jadi dengan berbagai ada 3 jenis warna juga. Ya? Hal apa yang saya pelajari hari ini? Yang kedua, hal positif apa yang sudah saya lakukan hari ini? Dan yang ketiga, hal positif apa yang harus terus saya tingkatkan atau saya hal positif apa yang harus terus saya tingkatkan ke depan. Apa yang saya pelajari hari ini? Saya bertanya, pertama, apa yang saya pelajari hari ini? Dan yang kedua, hal positif apa yang sudah saya lakukan hari ini? Ya, silakan tulis. Ingat, pertanyaan pertama kita pakai warna biru ya. Pertanyaan pertama kita jawab menggunakan template warna biru. Ya. Tidak. Di grup, ada di grup. Ya, untuk ada ini saja. Ya. 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 Apa yang saya pelajari hari ini? Ayo. Hal positif apa yang sudah saya lakukan hari ini?
tidak bermain HP dan dia mendengar penjelasan dengan baik. Positif ya? Hal apa yang saya pelajari? Apa yang saya pelajari hari ini? Pertanyaannya ada di situ. Ya. Ya ada, semua ada yang masuk. Masih memikirkan. Jangan lupa tulis nama ya. Yang benar saya urutkan saja. Jawab saja. Saya urutkan bagi di jawabannya di sini. Saya pindahkan saja. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang saya pelajari hari ini? Ya, kirimnya satu-satu. Jadi pertanyaan pertama kirim dulu, jawab kirim dulu. Habis baru kedua. Saya geser saja, taruh sesuai tahu. Ya. Hal positif apa yang harus terus saya tingkatkan ke depan? Ketiga. Hal positif apa yang sudah saya lakukan hari ini? Ya. Ya. Restitusi. Hal positif apa yang saya pelajari hari ini? Hal positif apa yang sudah saya lakukan hari ini? Saya lakukan. Saya disiplin dalam mendengarkan penjelasan materi yang diberikan oleh teman sejawat gitu. Bisa kan? Saya tidak mengganggu teman. Tidak.
Tidak boleh memaksa dia. Itu yang saya mau bilang tadi. Itu tadi itu. Kita lepas dulu. Mungkin dia yang tahu ya. Misalnya tahu. Sampai ada yang saya yakin bahwa sudah Pertanyaannya bagi dulu pertanyaan yang ketiga, apa yang harus terus saya tinggalkan? Mungkin dia Palang ada nama. Ada satu yang tidak ada nama dia. Ya, maksudnya ada satu. Ini Kakak Rita, ini saya mengikuti penjelasan yang berarti ya. Di subjek tulis nama, betul kan? Nanti biar saya yang edit di sini. Pertanyaan ketiga, karakteristik apa yang harus terus saya tingkatkan ke depan? Jadi yang pastinya siapa saja yang sudah submit. Jadi udah 11 angkatan 11. Mas, yang berapa itu yang kayak saya? Mungkin tidak sampai submit. Sampai. Ini apa? Saya kan sebutkan. Saya
Oke, terima kasih. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu Guru, kita tetap dalam berproses. Tetapi yang sudah mengirimkan hasil refleksinya, terima kasih banyak. Dan di akhir sesi ini saya perlu menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada kita semua, hingga dengan saat ini kita masih diberi kesempatan dan Bapak Ibu Guru masih aktif ya dalam kita berproses ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga sebagai manusia saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama kita berproses ada kata-kata yang menggeser rasa Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mohon maaf. Sekian dari saya, selamat siang.